Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayah bunda, saya bersyukur tak terhingga. Ini kalau nggak salah ke-6 kalinya saya silaturahmi dengan FTA, Forum Tarbiyatul Aulad di SMPT Arvisena. Dan kalau nggak salah sih baru Februari 2020 lalu saya mengisi FTA ini. Tapi dengan kondisi pandemi yang membatasi kita semua, alhamdulillah silaturahmi kita tidak terbatas, dan hari ini kita akan membahas tentang tema sebenarnya bagaimana sih mengasuh di masa pandemi. Susah nggak? Mungkin ayah bunda sekarang udah mulai teriak-teriak ya. Saya kalau lihat Instagram, lihat Facebook, lihat media sosial, itu banyak orang tua yang sudah mulai, udahlah gitu, masuklah anak-anak ke sekolah gitu, kami udah nggak sanggup gitu ya. Ini nggak 1-2, tenang ayah bunda. Jadi ayah bunda bukannya nggak normal, tapi ini dialami oleh kita semua gitu. Jadi apa pentingnya sih kita membahas tentang pengasuhan di masa pandemi gitu, sampai kita harus bahas tema parenting kali ini, judulnya ini gitu ya. Ayah bunda sekalian, kondisi pandemi menjadi biang kerok, bener gak? Orang-orang bilang begitu gitu ya. Jadi apakah benar kondisi pandemi menjadi penyebab permasalahan pengasuhan kita saat ini gitu ya? Jadi gara-gara pandemi, anak jadi kecanduan gadget gitu ya, kepatuhan kedisiplinan tanggung jawabnya jadi bermasalah, anak lebih suka main daripada belajar, anak lebih susah dikendalikan, orang tua kesulitan mengarahkan atau ngajarin anaknya sampai bertanduk-tanduk ya, luar biasa. Anak gabut, nggak ada kerjaan, dan bosen gitu ya. Orang tua jadi gampang emosi ke anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Benar nggak? Benar nggak ini gara-gara pandemi? Pertanyaan saya, kalau ini benar-benar gara-gara pandemi ya, anak kecanduan gadget sebelum pandemi ada nggak? Kepatuhan, kedisiplinan, tanggung jawab bermasalah, apakah memang gara-gara pandemi atau sebelumnya yang bermasalah? Anak susah dikendalikan, anak gabut, anak lebih suka main daripada belajar. Jujur sama saya, ini masalah gara-gara pandemi atau sebelum pandemi udah ada. Jadi ayah bunda, seringkali kita bersembunyi di balik topeng-topeng yang membuat kita tuh, sebenarnya bukan saya nih, bukan gara-gara ketidakmampuan saya, ini gara-gara pandemi. Nah setelah pandemi, nanti apa lagi yang jadi kambing hitam? Apakah nanti ada zaman, krisis resesi gitu loh. Atau setelah pandemi, kan saya belum bekerja lagi, atau kan hidup belum normal lagi, kita mau mengkambing hitamkan apa lagi setelah pandemi? Jadi ayah bunda, kondisi pandemi memang tambah susah. Benar nggak tambah susah? Tapi sekali lagi, tergantung sih bagaimana cara orang memandang dan melihat peluang gitu ya. Kalau ditanya contoh misalnya kayak gini ya, yang jual pulsa apakah dia ikut susah juga? Enggak. Sekarang pulsa lagi laku kerasnya gitu ya. Dagang online, apakah menurun apa tambah tinggi? Tambah tinggi. Kok bisa? Dia kan online, ya dia nggak terpengaruh. Enggak. Ini tentang bagaimana paradigma kita memandang suatu masalah dan memanfaatkan peluang gitu ya. Jadi kalaulah Allah bilang ke kita semua melalui Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra, jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi disitulah kita, para orang tua, dituntut untuk cari peluang. Lihat apa ya kira-kira ya. Masalah pengasuhan di keluarga gimana ya? Karena kalau kita nih, ini udah 6 bulan nih. 6 bulan bermasalah terus di masalah pengasuhan. Anak-anak kita mau jadi apa? Oke ayah bunda, tantangan adalah sebuah keniscayaan. Nggak mungkin enggak. Pasti Allah kasih tantangan itu. Nggak mungkin kita berdoa kayak gini, ya Allah jauhkanlah saya dari tantangan. Jauhkanlah saya dari masalah-masalah itu. Hanya orang yang sudah meninggal, kontraknya udah habis tuh, nggak ada masalah. Tapi Allah bilang dalam Quran nih di 2 ayat yang berbeda, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami uji kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah akan uji
Nggak mungkin nggak diuji. Supaya apa? Supaya Allah tahu gitu ya. Dalam ayat lain Allah bilang, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian atau siapa di antara kita yang benar-benar berjihad atau pejuang gitu ya, pejuang tangguh dan bersabar yang bisa ngontrol dirinya, mengendalikan dirinya. Jadi Allah akan uji, ini sebuah keniscayaan gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana paradigma kita memandang sebuah masalah gitu ya. Jangan-jangan kita terkungkung di sini terus dan nggak keluar-keluar dari pandemi, dari masalah. Begitu nanti ada masalah lain, terkungkung lagi, dan kita nggak memanfaatkan peluang gitu. Karena paradigma kita ya. Jadi marilah kita belajar, ini ada contoh-contoh beberapa orang yang mampu memanfaatkan peluang, merubah ancaman, tantangan menjadi sebuah peluang gitu ya. Ayah bunda mungkin kenal Said Qutb ya. Said Qutb itu salah seorang ulama tafsir gitu ya. Ayah bunda bagaimana? Ini pilih pandemi atau pilih di penjara nih? Saya tanya. Kalau pilih pandemi ya sekarang manfaatkan peluangnya. Kalau pilih penjara, saya nggak mau gitu ya. Tapi Said Qutb ayah bunda itu di penjara. Dibatasi, bahkan penjaranya sangat strict sekali ya. Tapi luar biasa, sungguh luar biasa ayah bunda. Seorang Said Qutb di penjara bisa menyelesaikan tafsir kontemplatif bertajuk Fi Zilalil Quran, terkenal di mana-mana tafsirnya. Bayangkan di penjara yang serba terbatas. Kita ada komputer, ada gadget aja belum tentu bisa mengarang sedemikian rupa ayah bunda. Lalu ada Buya Hamka. Buya Hamka orang Indonesia. Kalau tadi orang, itu mah orang luar, orang Indonesia mana bisa. Nih ada Buya Hamka. Ya, Buya Hamka di penjara, diasingkan. Nggak lama sih, 2 tahun 4 bulan. Mungkin nggak lama versi kalau misalnya harus menelurkan produk ya. 2 tahun 4 bulan, nggak lama ayah bunda. Tapi bayangkan ya, di penjara, diasingkan, dibatasi selama 2 tahun 4 bulan, lahirlah tafsir Al-Azhar yang berjilid-jilid. Coba kita mau bilang apa? Itu kan ulama. Nah, sekarang kita apa? Apakah kita harus beda dengan ulama? Ulama ya di kelasnya lah. Kita di kelas kita sebagai orang tua. Mengasuh, mendidik, dan memberi nafkah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu masalah tantangan-tantangan di penjara, pengasuhan emang bisa kita nyari peluang, ada. Ayah bunda pernah lihat film Life is Beautiful. Film ini menceritakan tentang seorang Yahudi, ya, jadi dulu tuh ada pembantaian Yahudi ya, oleh Nazi kalau nggak salah, dari Jerman gitu. Adalah seorang suami, seorang istri memiliki anak kecil ya. Terus ketika sedang pembantaian Yahudi itu, para Yahudi dan keturunannya dimasukkan ke kamp konsentrasi, bagi yang masih muda disuruh kerja paksa, yang udah nggak bisa kerja dimasukkan ke sebuah ruangan dan diasapi oleh gas gitu sampai meninggal, luar biasa gitu ya. Tapi apa yang dipilih si ayah ini nggak menganggap itu sebuah horor gitu ya. Begitu dia dipekerjakan secara paksa sebelum masuk ruangan ruangan gas itu, dia bilang sama anaknya, "Nak, hey, ini saatnya kita bermain ya, kita main games ya. Kamu suka main games kan ya? Kalau kamu suka main games, ini main games kita. Kita ngumpulin poin, sampai nanti kita dapat hadiah, sebuah tank. Kamu mau kan?" "Mau ayah, mau ayah." "Yes, kita mainnya. Kita kumpulkan poin, kamu ikutin ayah, ikutin perintah ayah ya. Jadi kamu bersembunyi, kamu apa, segala macam ya." Jadi ayah itu berujar bahwa anak sekecil ini tidak pantas untuk menginterpretasi terlalu berat sekali tentang keadaan yang sekarang. Jadi dia menyelamatkan bukan hanya raganya, tapi jiwanya untuk masa depan si anak ini. Sampai akhirnya begitu si ayah tiba saatnya untuk masuk ke ruang ruang isolasi di mana itu diasapi oleh gas dan nantinya kemungkinan besar meninggal secara bersamaan gitu ya. Itu dia dada kamu masuk tong ya, kamu masuk tong sampah itu. Jangan keluar ya nak ya, sampai nanti ada tank lewat, itu hadiah buat kamu. Dan anaknya taat. Karena apa? Anaknya dilibatkan dalam situasi kayak gini dan dirubah persepsinya, paradigmanya menjadi suatu hal yang lebih indah. Karena kita bisa menghadirkan itu, gitu. Itu adalah realitas internal kalau dalam bahasa psikologi.
Nah, itu tentang life is beautiful. Terus, keterbatasan kan bukan hanya perang, bukan hanya pandemi. Kalau pandemi mungkin kita masih bisa berharap, nanti 3 bulan lagi selesai lah. Tapi kalau kemiskinan, apakah selesai dalam 3 bulan? Ini ada seorang bapak, ya. Bapak ini tunawisma, punya keterbatasan fisik yang permanen, bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, atau setahun. Dia punya anak juga, punya keluarga, tapi apa yang dilakukan oleh ayah ini, ayah bunda, dengan segala keterbatasannya, tidak menghalangi dia untuk memberikan kasih cintanya kepada anak itu. Jadi realitas internal, apa yang bisa kita bayangkan, kita hadirkan di jiwa kita dan di jiwa orang-orang terdekat kita gitu ya. Nggak kayak gini, aduh pandemi gimana sih, astagfirullahaladzim ya Allah, mumet banget, astagfirullahaladzim ya Allah, nah udah, kayak gitu ya. Jadi nggak segitunya gitu. Jadi ayah ini tetap bisa mengasihi, tetap bisa ketawa-tawa dengan anaknya, dan ketawa itu penting karena mengeluarkan, memicu serotonin keluar gitu, zat tenang, dan dia bisa tetap memeluk, mengasuh anaknya dengan cinta, kasih, dan baik gitu ya ayah bunda. Jadi sebenarnya masihkah kita bisa beralasan bahwa pandemi membuat kita terbatas, terus nggak bisa ngapa-ngapain? Jangan sampai kita buntung ayah bunda. Situasi ini memang berat, nggak menentu. Tapi ayah bunda, yang harus disadari adalah bahwa situasi pandemi ini dirasakan oleh seluruh dunia. Seluruh dunia, seluruh keluarga mengalami ini ayah bunda. Bukan hanya kita saja, bukan hanya tetangga Indonesia gitu ya, semua seluruh dunia. Tapi apakah seluruh dunia melakukan hal yang sama seperti kita kayak gini? Enggak. Apakah seluruh dunia mempersepsi hal yang sama seperti yang kita persepsikan? Misalnya kita mempersepsi yang buruk-buruk? Enggak. Gitu ya. Oke lah, kerjaan orang tua nggak menentu, sekolah anak pindah ke rumah, ya, bikin berat orang tua dalam mengasuh, kegiatan main pindah ke rumah. Jadi wajar kan kalau misal orang tua kelabakan? Wajar. Benar, wajar. Jadi ayah bunda nggak aneh sendirian, wajar kok. Tapi masalahnya ayah bunda, ini sudah lebih dari 3 bulan ayah bunda. Tahukah ayah bunda, 3 bulan itu sebenarnya udah lewat fase kaget. 3 bulan itu sudah terbentuk fase kebiasaan. Sudah terbiasa seperti apa kita selama pandemi kayak gini. Kalau masih acak-acakan, berarti kita sedang mewiring pengasuhan yang acak-acakan selama pandemi ini. Masalah nggak? Masalah. Kalau kita masih berharap ada masa setelah pandemi nanti, kebayang nggak kalau misalnya kebiasaan yang sudah kita buat selama 6 bulan ini menjadi hal yang berantakan. Dahsyat kan ya? Jadi ini dialami oleh seluruh dunia, siapapun mengalami ini, tapi semua orang boleh mempersepsi dengan persepsinya masing-masing, menghadirkan imajinasi, menghadirkan situasi yang kondusif di dalam dirinya dan di dalam keluarganya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke lah, sekarang saya mau berdamai gitu ya. Gimana nih, saya harus ngapain nih supaya lebih baik lagi? Ada 2. Accept, utilize. Accept, terima. Utilize, manfaatkan. Sekali lagi, accept, terima. Utilize, manfaatkan. Accept, terima maksudnya gimana ya? Berdamai dengan realita. Gitu ya. Jadi mari kita selamatkan mental dan jiwa kita, serta jiwa anak-anak kita gitu ya. Yang utama sih selamatkan mental dan jiwa kita dulu supaya waras ya. Karena orang tuanya nggak waras, orang tuanya agak-agak bermasalah, mental terganggu, anak terganggu, ayah bunda, ingat kita ini significant others ya, buat keluarga kita. Jadi jangan sampai nih kondisi ini kita terus-terusan stres, tertekan. Stres dan tertekan membuat sistem limbik ini terlalu aktif. Masalahnya ayah bunda, sistem limbik ini tidak didesain Allah untuk menahan stres dalam jangka waktu lama. Jadi, kalau kita dalam keadaan tertekan itu otak mengeluarkan kelenjar adrenalin kelenjar adrenal mengeluarkan adrenalin dan kortisol gitu ya. Jadi kortisol dan adrenalin yang produksinya berlebih itu membuat tubuh kita bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena sistem kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh kita itu terserang oleh yang namanya racun tadi, toksik adrenalin dan kortisol gitu ya. Nah, udahlah stres, kita nggak punya jalan keluar, kita masih menahan gitu ya, apalagi ini udah 6 bulan,
Sampai berapa lama kita menanggung itu? Ayah bunda, saya kebetulan praktik di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya bingung, saya heran. Tapi memang ya jawabannya ya karena pandemi sih. Karena kita tidak berhasil menginterpretasi pandemi. Gitu ya. Ya Allah, itu ada mahasiswa cerdas datang ke saya, udah nggak mau hidup katanya, mau mati aja, mau menabrakkan nih kencang-kencang nih naik motor, merem gitu ya, supaya dia bilang gini, ya udahlah kalau emang mati mati aja. Apa namanya depresi ayah bunda. Jadi kita harus menyelamatkan mental dan jiwa kita dan jiwa anak-anak kita. Tapi sekali lagi yang utama adalah mental kita dulu nih selamatin nih. Jangan-jangan kitanya udah bermasalah, ya anak ikut bermasalah ya. Apalagi kita sudah memasuki midlife. Kalau buat saya yang usia 40 atau ayah bunda yang sudah usia 40, hati-hati. Kita sudah memasuki fase midlife. Midlife itu paruh baya. Nggak selalu krisis, tapi ini bisa menyebabkan krisis buat permasalahan yang nggak selesai dalam hidup kita, baik sekarang atau sebelumnya. Jadi jiwa kita itu retak, masalah-masalah masa lalu yang nggak selesai itu muncul ke permukaan. Gitu ya. Jadi, mari ayah bunda, kita accept berdamai dengan realita. Terus, acceptance itu gimana? Prinsipnya ayah bunda, acceptance itu ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho. Ikhlas itu menerima ketentuan Allah, ridho itu bersabar ya menjalaninya, ridho dalam menjalaninya gitu ya. Cara yang paling gampang apa? Cara yang paling gampang ayah bunda, syukur. Syukur. Alhamdulillah masih ada yang bisa dimakan. Alhamdulillah masih bisa sehat. Alhamdulillah saya bukan termasuk yang harus diisolasi. Syukur. Syukur ayah bunda. Kok sekarang akhirnya kita jatuh-jatuhnya kayak orang udah mau mati besok ya, ke Allah lagi, Allah lagi. Ya memang harus begitu. Harus begitu ayah bunda. Jadi kita syukur, kita ingat lagi karena Allah gitu ya. Jadi kalau Allah berfirman dalam Quran ya, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Apabila orang ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kembali ke Allah gitu ya. Kita apa sih? Itu kan corona kecil sekali. COVID-19 itu virusnya kecil sekali. Tapi itu kuasa Allah, bukan karena misal rekayasa, tapi kalau bukan karena Allah yang mengizinkan gitu. Jadi kalau bukan Allah yang izinkan nggak terjadi nih pandemi COVID ini gitu ya. Tapi itulah kekuasaan Allah dan marilah kita acceptance dengan apa? Ikhlas dan ridho. Cara paling gampang sekali lagi apa? Syukur. Nah, jadi mari kita bersyukur, kita kuatkan lagi diri kita dengan cara apa nih? Nah, saya mau sharing aja nih. Cara-cara yang biasa dilakukan oleh para psikolog dalam menerapi, tapi ini yang gampang-gampang aja. Jadi ayah bunda nih, limbic system ini kita nggak boleh terlalu aktif ya. Ini otak dan limbic system, pusat emosi dan pusat berpikir, itu harus sejalan. Supaya apa? Kita tuh nggak capek batin gitu ya, walaupun fisik sehat gitu ya. Jadi bunda, ayah silahkan duduk ya. Nanti ajarkan juga ke anak-anak kita, silahkan duduk. Terus tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Tarik, simpan di perut, napasnya nanti nggak usah terlalu lama ya. Lalu perlahan-lahan keluarkan dari mulut. Kayak gini nih. Tapi karena kita sedang acceptance, ini relaksasi ini sertakan Allah dalam prosesnya gitu ya. Jadi sambil deep breathing, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu mengisi ayah bunda relung-relung di otak, oksigen yang ini nggak boleh kekurangan oksigen di otak sehingga kita stuck, jangan sampai. Jadi lakukan deep breathing, insya Allah itu membuat kita relax gitu ya. Sambil deep breathing, apa yang bisa kita lakukan? Beautiful scenery gitu ya, membayangkan apa ya namanya ya, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima selama ini ya. Jadi misal kayak gini, sambil deep breathing. Alhamdulillah, kita bayangin tuh ya, kita pernah dikasih karunia yang luar biasa, rezeki yang tak terduga. Itu penting ayah bunda, itu penting. Mungkin di sekitar kita, orang perang, orang kena musibah, kita juga kena musibah. Tapi yang menguatkan kita adalah kita masih punya hope.
Karena Allah itu maha pemberi karunia dan kita jangan pernah putus asa atas karunia Allah. Jadi kita membayangkan hal-hal itu seolah-olah itu ada sekarang, itu membuat otak kita tuh emosinya jadi positif. Kalau emosinya positif itu akhirnya sehat insya Allah. Lalu lakukan self-affirmation, penguatan diri, kayak misalnya, Alhamdulillah ini kesempatan buat saya. Alhamdulillah ini kesempatan baik untuk mengasuh lebih baik lagi. Alhamdulillah saya bisa nambal bolong-bolongnya pengasuhan di anak saya. Jadi lakukan afirmasi hal-hal yang positif. Hindari pikiran toksik, ya. Hindari tuh pikiran-pikiran toksik, ya, pikiran-pikiran jahat, racun gitu ya. Misalnya apa? Sekolah nggak ada kerjaannya nih, makan gaji buta tuh guru-guru tuh. Astagfirullahaladzim ya, saya juga nih yang susah, saya suruh bayaran, saya juga yang susah. Itu ayah bunda, ayah, keluarnya sih pengennya ke orang gitu ya. Ngomongnya pengen ke orang. Tapi walaupun ngomong bisik-bisik, itu yang kedengaran tuh diri kita. Jadi emosi negatif itu sesungguhnya ditujukan ke kita. Itu toksik, itu racun gitu ya. Jadi hindari pikiran toksik, segala apalah guru lah disalah-salahin gitu ya. Atau ini sabotase nih, pasti ini sabotase nih. Sabotase dari mana nih? Dari Cina kali ya. Gak usah lah, cukuplah. Allah maha bijaksana, Allah maha tahu apa yang terbaik untuk umatnya, untuk hambanya. Jadi udahlah, terimalah. Jadi tolong diri, kuatkan diri dengan acceptance gini, dan hindari pikiran-pikiran toksik. Jadi deep breathing, beautiful scenery gitu ya, self-affirmation, kuatkan diri. Insya Allah kita kuat, kata anak-anak kita butuh kuat. Bagaimana kita menguatkan, menopang anak-anak kita, kalau orang tuanya lemah dalam menghadapi musibah yang Allah berikan saat ini gitu ya. Nah, ayah bunda sekalian, setelah acceptance, apa yang harus dilakukan? Utilize. Manfaatkan kondisi ini. Dulu juga orang-orang terdahulu kita, para ayah bunda kita, ada yang zaman penjajahan, mereka juga serba terbatas. Kalau misalnya terbatas-terbatasan, dulu ada apa sih internet? Enggak kayaknya ya. Dulu ada online nggak? Enggak. Tapi Eyang Habibie, Pak Habibie, presiden kita itu, kok bisa ya sekolah sampai doktor gitu ya, terus sampai profesor, bisa menyelesaikan pesawat made in Indonesia murni. Kok bisa ya? Intinya sih gini, ayah bunda, bagaimana kita accept suatu kondisi, menerima suatu kondisi, dan setelah itu kita manfaatkan peluangnya gitu ya. Kalau kita kondisi di masa yang akan datang juga belum tentu kita survive ya. Tapi Allah kasih kita kondisi saat ini. Mari kita accept, mari utilize, mari manfaatkan setelah kita menerimanya gitu ya. Utilize, manfaatkan keadaan. Bagaimana cara memanfaatkan keadaan? Situasi pandemi, anak banyak bersama kita, para orang tuanya. Terus gimana? Saatnya membayar hutang-hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu kalau bisa dibayar. Saya maunya nyebutnya harus ya. Tapi kalau bisa dibayar. Kenapa? Tidak menanam di musim tanam, salah menanam di musim tanam, tidak ada petani yang menanam di musim tanam, nggak ada hasil di musim panen. Kebayang nggak? Kita nggak mengasuh dengan baik atau salah mengasuh, anak-anak kita jadi apa? Jangan-jangan memang kita harus accept ya masalah anak-anak kita luar biasa, ayah bunda, banyak banget ya. Yang depresi, yang seks bebas, yang LGBT ketangkep pesta seks berkali-kali ya. Masya Allah, kita mau bilang apa ayah bunda? Masalah anak-anak kita banyak sekali. Jangan-jangan itu gara-gara salah pengasuhan, salah menanam di musim tanam. Saatnya kita membayar hutang pengasuhan itu sekarang saat kita masih banyak waktu. Mumpung kita dikasih kesempatan, anak banyak di rumah gitu ya. Jadi mari kita utilize, manfaatkan. Nah, hutangnya apa aja sama anak-anak kita? Parenting it's about wiring. Jadi parenting itu tentang apa yang bersambung-sambung membentuknya di otak, membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan di anak kita. Cara ayah berkomunikasi begini ya. Memuji anak begini ya. Mereka akan melakukan itu nanti. Tapi sebelum mereka melakukan itu,
parenting it's about wiring. Kalau kita memuji, itu harga diri, tentang harga diri anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang katanya dibully terus memilih untuk bunuh diri. Apa yang salah? Harga dirinya rendah. Kekokohan dirinya rendah. Jangan-jangan kita tak menanam di musim tanam. Kita nggak kebayang kan, kalau mereka nanti punya kesempatan kayak kita ya, berjibaku, sikut-sikutan, mereka mampu nggak ya? Jadi mari kita bayar hutang pengasuhan kita. Kelihatan bolongnya saat memang sekarang nih, kalau ada tantangan-tantangan kayak gini nih, ya itu kelihatan bolongnya ya. Nah, ayah bunda, jadi tahapan pengasuhan itu 7. Maksudnya apa? 7 tahun pertama itu adalah periode dasar. 7 tahun pertama itu dasar pembentukan segala macamnya. Kalau di tahapan perkembangan dinamakannya pre-operasional ya, sebelum beroperasi penuh ya, sebelum beroperasi. Jadi dasar tentang emosi yang sehat, tentang sebuah motivasi, tentang sebuah harga diri, tentang empati, itu adanya di 7 tahun pertama. Sehat gak emosinya? Gitu ya. Lalu kalau misalnya sebuah motivasi, terus kita nanti di dasar yang 7 tahun yang kedua, dia harus latihan-latihan, banyak kan anak-anak yang capek, ayo nggak tahu, nggak mau lagi. Itu kan dasarnya apa? Semangat, determinasi, ketangguhan, motivasi, daya juang. Di mana itu? 7 tahun pertama bukan? 7 tahun pertama. Dasar spiritual di 7 tahun pertama, dasar seksualitas di 7 tahun pertama. Kita kalau nggak nanam ya, Masya Allah ya, kita mau nuai apa? Yang ada kita gitu ya. Aduh, kok anak saya gini ya? Kok anak saya kayak gini ya? Karena nggak menanam gitu ya. Nah, 7 tahun kedua itu latihan. Kita latih-latih ya. Karena sudah konkret operasional. Bisa dilatih. Mereka sudah paham ya. Sudah paham dan sudah bisa dilatih ya. Sudah siap juga gitu. Jadi ayah bunda, 7 ini alias 14 tahun pertama itu adalah pengasuhan. Setelah 14 tahun, ahli otak, ahli pengasuhan bilang, sebenarnya kita udah, kan pengasuhan itu udah selesai gitu ya. Setelah 14 tahun itu udah selesai gitu. Kenapa? Karena 7 tahun berikutnya, seperti yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang, anak-anak kita bukan diasuh lagi, tapi mereka adalah mitra kita, gitu ya. Mitra kita, bukan kita sebagai, anak gitu, kamu gini, kamu gitu. Itu orang-orang gitu, orang-orang tua yang masih gitu, karena dulunya salah mengasuh atau nggak menanam di musim tanam gitu ya. Jadi kita masih nyuruh-nyuruh padahal udah dewasa, masih kayak kerbau dicocok hidungnya, gampang terombang-ambing oleh lingkungannya. Karena 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua dasarnya kurang bagus, dan 7 tahun kedua kita lupa untuk menanamnya gitu ya. Jadi ayah bunda, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua itu adalah periode kritis, krusial untuk masalah pengasuhan. 7 tahun berikutnya kita sebenarnya mitra buat anak-anak kita. Nah sekarang cek masalahnya apa saja yang kerap muncul dari remaja kita. Susah diatur nih anak saya. Terus kecanduan gadget nih anak saya. Ngomong kasar nih. Susah diatur dan kecanduan gadget itu apa? Masalah apa? Kontrol bukan? Kontrol diri. Oh, tandain kontrol diri. Ngomong kasar nih anak saya. Oh, ini tentang etika, moral, sama kontrol diri. Nggak rapih nih. Oh, ini tentang kebiasaan, kontrol, dan kerapihan gitu ya. Males nih, kurang termotivasi nih, nggak ada perasaan nih. Oh, tentang perasaan. Jangan-jangan dulu kita mengabaikan perasaannya. Sekarang bayar. Sekarang bayar ayah bunda, saatnya membayar hutang pengasuhan gitu ya. Kondisi saat ini terkait dengan pengasuhan sebelumnya. Jadi ayah bunda yang mendapati anak-anak kita kondisinya seperti sekarang ini, itu terkait dengan pengasuhan kita sebelumnya. Maaf, nggak ada maksud ayah bunda untuk bilang bahwa pengasuhan ayah bunda gagal. Mari kita look into ourselves. Nggak usah bilang-bilang saya deh. Sekarang kita mematut diri aja. Aduh, kok anak begini ya? Ada apa ya dengan pengasuhan anak saya ya? Dulunya ya. Jadi dampak kesalahan pengasuhan yang tak terselesaikan, kalau kita sekarang ada kesempatan, tapi kita nggak ambil kesempatan itu, kita dan anak kita dampaknya akan menanggung kesalahan pengasuhan itu sepanjang hidup kita dan sepanjang hidup anak-anak kita. Susah mulu ayah bunda. Ini belakangan nih, saya dapat kasus-kasus 33 tahun masih ditenteng sama orang tuanya. Tolong
Kak Hilman, ini anak saya 33 tahun, dia belum bisa mandiri, dia belum mau keluar gitu. Keluar sendiri nggak sanggup gitu ya. Ada satu lagi 37 tahun lah, 37 tahun usianya. Nyebutnya kayaknya bukan anak ya, udah nggak pantas 37 tahun dibilang anak. Yang ada dia harusnya udah punya anak SMP seperti ayah bunda. Tapi ayah bunda, saya sedih sesedih-sedihnya, ya Allah, itu masih ayah bunda, masih bermasalah. Jangan-jangan kita tidak menanam di musim tanam, akhirnya sekarang kita nggak menuai di musim panen gitu ya. Ayo kita perbaiki dampak kesalahan pengasuhan yang tidak terselesaikan. Sekali lagi, kita dan anak kita akan menanggungnya sepanjang hidup kita dan sepanjang hidup anak-anak kita. Nah, gimana nih saat fase tujuh kedua, nih sekarang kan 7 kedua nih ya, sampai 14 itu fase 7 kedua tuh, 8 sampai 14. Tapi banyak belum pahamnya anak saya nih. Gimana dong? Ya pahamkan. Jadi, bagaimana cara memahamkannya? Pilih waktu dan kondisinya, ya. Jangan anak lagi bete atau anak lagi lagi main terus kita bilang, sini. Ayah mau pahamin. Sini. Bunda mau pahamin supaya kamu nggak lemah. Sini. Yang ada kayak gini, astagfirullahaladzim, ini emak saya, astagfirullahaladzim, ya gitu ya. Jadi, ribet amat gitu ya orang tua. Jadi pilih waktu dan kondisi. Misalnya kan kita tahu anak kita senangnya kapan. Kan kita tahu anak kita kapan dia bisa luang, leyeh. Misalnya dia lagi senang, kita juga lagi enak gitu ya. Ngomong di situ. Atau janjian aja. Nah, ayah mau ngomong. Nah, bunda mau ngomong. Kapan enaknya ya? Ngomongnya juga kapan enaknya ya? Yang kamu enak, bunda juga enak gitu ya. Lalu kalau misalnya dia luntang-lantung, nggak teratur, nggak ketahuan juntrungannya, pertanyaan paling ajaib adalah apa? Tanya goals-nya. Nah, hidupmu mau dibawa kemana ya? Ayah sayang sama kamu, tapi ayah mau tanya, hidupmu dibawa kemana ya? Nggak tahu, kasih tahu tuh. Orang-orang yang nggak tahu tuh butuh jawaban, kasih tahu. Mau nggak? Ayah kasih tahu. Mau. Kasih tahu. Kalau misalnya nggak teratur, nggak terkontrol, dipahamkan, buat aturan mainnya tuh, udah tanya goalsnya apa aja. Oh, aku mau jadi gamers ya. Oh, gamers ya. Apa yang membuat kamu mau jadi gamers? Ya, gamers ya enak aja, kayak Just No Limit, dapat miliaran per bulan. Itu kan Just No Limit. Nah, terus kamu kira-kira akan kayak Just No Limit nggak? Nggak tahu deh. Kamu tahu nggak? Udah tahu belum? Karir seorang gamers profesional itu sampai usia berapa? Saya tahu ayah bunda 25-27 tahun para gamers itu udah pensiun. Kenapa? Kalah siak tuh sama yang di bawahnya. Otak, masalah kecepatan otak aja sih. Ingatlah, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun gitu ya. Apakah engkau enggak tahu ya bahwa ketika Allah panjangkan usianya, maka Allah akan kurang-kurangin kejadiannya. Apakah engkau enggak berpikir gitu ya? Jadi setelah kita tahu goals-nya apa aja, mari kita buat aturan main. Oh, kamu pengen jadi dokter ya, Naya? Apa yang harus kamu lakukan untuk jadi dokter? Ya belajar sih, mah. Tapi kan lagi pusing. Oke, apa yang kamu lakukan untuk bisa mengusir rasa pusingmu? Apa yang kamu lakukan untuk bisa mengusir rasa bosanmu, rasa suntukmu? Kita tanya. Ingat, anak-anak kita itu bukan anak-anak lagi, sudah remaja, tahapan berpikirnya sudah formal operasional, tingkat pendidikannya bukan lagi pedagogi, tapi andragogi, pendidikan orang dewasa, karena sudah sampai formal operasional. Jadi ayah bunda, setelah kita buat aturan main, sepakati bersama, nanti ayah ingetin ya nak, kan kamu goalsnya gini, nanti ayah ingetin ya, kalau kamu melanggar aturan, lalu kita kontrol, kita kuatkan dia. Hai calon dokter, hai calon arsitek, nih saatnya nih, ayo, apalagi nih, ayo coba gambar-gambar lagi, misalnya kayak gitu ya. Panggillah dengan sebutan yang baik, karena apa? Anak-anak kita akan berpaling dari kita. Allah yang bilang, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzon golizul qalb la faddu min haulik. Kalau kita berkeras hati, maka mereka akan berhamburan dari kita gitu ya.
Jadi panggil dengan yang baik-baik. Mereka sudah seperti sahabat. Kalau yang anak ayah bunda sudah 14 tahun ke atas, mereka sudah mitra kita gitu ya. Jadi latih thinking skill mereka. Dengan cara apa? BMM, berpikir, memilih, mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Gunakan kalimat tanya kayak tadi. Jadi memberi kesempatan anak-anak kita dengan untuk berpikir, maksudnya itu dengan kalimat tanya. Menurutmu kayak gimana ya, nak? Goalsmu apa ya, nak ya? Dengan kayak gini kamu bisa mencapainya nggak ya? Itu anak berpikir secara nggak langsung, orang nanya, anak akan berpikir. Setelah anak mikir, memilih ya, ajarkan anak untuk memilih. Anak boleh memilih kok. Nabi Adam aja, makhluk paling disayang oleh Allah, manusia pertama, boleh milih kok. Kamu jangan deketin ini ya. Kalau kamu deketin, maka kamu ada konsekuensi. Kamu keluar dari surga Allah gitu ya. Allah tega kok. Allah kasih kesempatan untuk berpikir. Allah kasih kesempatan untuk memilih. Dan Allah kasih kesempatan untuk mengambil keputusan. Ya. Dampaknya ada konsekuensinya. Jadi anak yang berpikir, memilih, mengambil keputusan, dia nanti lambat laun belajar untuk bisa tough dengan dirinya sendiri. Jadi orang mau segala macam, orang mau memutuskan apa, dia punya keputusan sendiri. Dari mana dapatnya? Dari musim tanam. Kalau saat ini kita melatihnya, insya Allah dia akan terlatih. Kalau enggak terlatih. Nah, kenapa kita melatih pikirannya? Karena kedewasaan itu dimulai dari berpikir, ayah bunda. Anak-anak kita nggak cukup hanya menjadi tua, tumbuh fisiknya, itu keniscayaan jadi tua. Tapi kedewasaan itu kematangan, itu dilatih ayah bunda gitu ya. Jadi kesempatan anak-anak kita untuk berpikir, itu membuat mereka, ayah bunda, mengembangkan daya pikirnya, bukan hanya emosinya gitu ya. Kalau saat ini, anak-anak yang bertanduk, anak-anak yang gampang emosian, karena memang bagian limbik system nih, amigdala, sistem limbik gitu ya, itu terlalu dominan. Jadi pikirannya, jiwanya dikuasai oleh emosi. Pikiran sedikit nih, model kayak gini ya. Jadi yang terjadi adalah EAP, emosi, aksi, pikir. Emosional nih. Gitu ya. Lawan dulu. Habis itu mikir, ya tadi kenapa nggak bilang dulu ya? Kenapa nggak tabayun dulu ya, nggak cari keterangan dulu ya. Udah emosi sih, udah langsung aksi gitu. Itu orang-orang yang dikuasai emosi. Tapi kan kita berharap ya anak-anak kita yang terlatih pikirannya menjadi EPA. Emosi, aksi, pikir. Jadi pikiran sama emosi itu seimbang. Kalau pikiran sama emosi seimbang, ini sehat. Ini yang kita sebut cerdas emosinya. Jadi cerdas emosi itu bisa kemana-mana. Karena kematangan itu emosi harus cerdas, kedewasaan itu emosi harus cerdas. Orang-orang yang bisa berpikir jernih adalah orang-orang yang emosinya cerdas gitu ya. Nggak mungkin lah kalau emosinya nggak jernih, emosinya nggak bagus ya, terus bisa berpikir jernih dan dewasa, nggak mungkin gitu ya. Jadi latihan berpikir juga mengenali perasaan itu akan membuat anak-anak kita seimbang dalam berpikir dan emosinya gitu. Ayah bunda sekalian, persiapkan dan matangkan ragam aspek perkembangannya. Anak-anak kita tuh bukan hanya aspek kognitif aja, bukan hanya bukan hanya ngomong tentang pelajaran. Ingat loh, ini pandemi, udah masa pandemi, kita ngomongin gimana sekolah nih, belajar gimana nih? Bukan hanya belajar, ayah bunda. Belajar itu nggak bikin pinter gimana-gimana juga sih. Kalau saat ini di-push belajar gitu ya, udahlah anak stres, disuruh belajar di-push kayak gitu. Gimana ceritanya coba? Jadi ayah bunda, anak-anak kita itu butuh juga dilatih aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Misalnya, memperkuat identitas dirinya dengan cara apa? Perkuat konsep dirinya. Konsep diri itu bagaimana dia berpikir dan merasa gambaran tentang dirinya. Bahwa dia, saya tuh orangnya asik, saya orangnya sehat, saya orangnya menarik, saya orangnya baik gitu. Itu konsep diri gitu. Itu dikuatkan. Dari mana? Dari kata-kata. Kata-kata siapa? Significant others alias orang tua. Nah, anak baik, pemuda gagah sini gitu ya. Itu ngaruh tuh.
ngaruh ke konsep diri anak gitu ya. Jadi anak tahu, oh saya pemuda gagah ya, oh saya anak baik ya. Itu dari mana? Stempel-stempel itu dari significant others alias orang tuanya. Oke, perkuat konsep dirinya, spiritualitasnya, latihan jadi imam. Kan banyak di rumah nih. Sholat. Boleh nggak anak-anak itu jadi imam? Boleh. Latihkan makmumnya seperti ibunya. Bergantian nanti imamnya dengan ayah gitu ya. Latih fisiknya juga, olahraga ya. Jangan mentang-mentang pandemi terus diem aja. Lama-lama mager tuh anak. Malas gerak. Malas gerak, otak itu butuh dilatih. Ini tangan kanan ini melatih otak kiri, tangan kiri menstimulasi otak kanan. Kalau nggak dilatih, diem aja bagaimana caranya, bagaimana ceritanya. Otak itu use it or lose it. Ayah bunda, saya mau mencontohkan satu hal aja ya. Loncat-loncat aja selama beberapa menit, itu membantu otak untuk fokus. Jadi luar biasa, harus bergerak, latihan fisik, bukan tentang bagaimana membentuk badan supaya six pack, bukan. Tapi bagaimana membentuk diri, otak, dan sekujur tubuh ini dengan gerakan itu menjadi sehat gitu ya. Sosial, membangun jaringan. Kalau ditanya tuh, anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri, mereka cari apa sih? Ilmu. Di Indonesia banyak, profesor banyak. Masalahnya apa sih? Pendidikan mah 11-12 gitu ya. Ya, beda-beda dikit lah ya. Saya ingat salah satu anak ya, yang berkunjung ke saya, dia bilang kayak gini, Kak, aku mah keluar negeri sebenarnya sih mencari jaringan gitu ya. Harvard, Columbia University, itu kan jaringannya seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia jaringannya. Jadi, ayah bunda, latihan. Nak, kamu sudah ketemu siapa aja? Oh, kamu ini ya, medsos ya? Kamu WhatsAppan ya? Kamu apa aja yang diomongin? Ada nggak selain hahaha yang kamu bisa manfaatkan untuk kamu besok? Coba deh tawarin bisnis, coba deh tawarin kerjasama dan sebagainya. Itu latihan dari sekarang gitu ya. Jangan sampai nanti pas udah lulus kuliah baru membangun jaringan. Wah, kalah kita sama orang-orang luar ya. Moral, kejujuran, manner, etika kan kelihatan banget itu dilatihkan. Terus ekonomi, latihan cari uang. Ingat loh, setelah 14 tahun itu anak sebaiknya sih sudah bisa cari uang sendiri ya. Mau jualan online kayak dapatnya berapa, apresiasi tuh. Masya Allah, nah ini uang dari kamu nih, nak, yang kamu dapatkan ini, boleh nggak ayah minta, boleh nggak bunda minta ini buat kenang-kenangan, nak, sebagai tanda bahwa ini uang pertama yang kamu hasilkan. Itu penting sekali. Penguatan-penguatan seperti itu. Seksualitas, ayah bunda. Seksualitas kenapa ini penting? Ini masa remaja ya. Masa apa ya? Memutuskan identitas seksualitas. Memutuskan. Jadi beberapa klien saya bilang kayak gini, ayah bunda. Saya itu nanti tunggu kalau udah lulus SMP saya mau terserah saya mau bilang sama ayah sama bunda saya bahwa saya gay gitu. Anak laki-laki SMP kelas 1. Dia bilang berkomplot sama teman-temannya, nanti ya kalau kita udah lulus SMP kita bebas gitu. Saya bilang, Masya Allah, na'udzubillah gitu ya. Sampai segitunya kita nggak tahu orang tua bahwa identitas seksualitasnya sedang masa kayak gini nih, perubahan hormonal, mereka memutuskan hal-hal yang di luar kewajaran gitu ya. Ayah bunda di Thailand itu udah luar biasa. Di Thailand itu ada 14 jenis kelamin katanya. Di Indonesia cuman LGBTIQ aja, LGBT aja deh ya, 4 aja. Itu udah bikin kita morat-marit. Di Twitter luar biasa, kalau saya cek, aduh, gay Semarang, gay Kalimantan, gay Banjarmasin, gay Papua, semua ada. Saya kalau ngasih tahu ayah bunda, Masya Allah ya, aduh, merinding rasanya ya. Jadi mari kita kuatkan identitas seksual mereka gitu. Peran jenis itu bukan tentang bagaimana mereka melakukan hubungan seksual, tapi laki-laki jadi apa sih? Kamu jadi ayah, nak. Yuk kita siap-siap jadi ayah. Kamu jadi apa? Pemimpin, nak. Kamu jadi suami, nak, gitu ya. Jangan sampai jadi suami orang terus kabur gitu ya. Itu tentang seksualitas, bukan semata-mata seks dan perilaku seksual gitu ya. Ayah bunda latih terus, mari kita latih terus anak-anak kita, beri kesempatan, berikan amanah dan tanggung jawab. Anak kita nggak lemah loh. Anak kita nggak lemah. Mereka perlu diberi tanggung jawab, perlu diberi amanah. Kalaupun gagal, nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa gagalnya, bonyoknya sekarang. Asal jangan nanti bonyoknya. Jadi hadapkan dengan tantangan hidup, permasalahan, kita bagi peran. Nah, kamu ini ya, ayah yang ini, bunda yang ini. Nggak dikerjain, konsekuensinya apa? Ya nggak ada yang ngerjain, nak. Ini kita bertemu pada kamu, nak, gitu ya.
Jadi latih terus, kasih kesempatan gitu ya. Terapkan pilihan dan konsekuensi. Babak belurnya boleh sekarang, babak belur boleh sekarang. Asalkan jangan keterusan sampai dewasa. Aduh, luar biasa susah kalau berikutnya ya. Ayah bunda sekalian, semoga pandemi ini banyak memberi kesempatan dan hikmah kehidupan yang lebih baik buat kita dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita, insya Allah. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada tema ini. Buat ayah bunda yang mau sharing atau mau tanya-tanya tentang tema ini, silakan ayah bunda menuliskannya di kolom komentar di bawah film ini di YouTube ini. Insya Allah nanti saya akan bergabung bersama ayah bunda, belajar bersama kita, karena saya juga orang tua. Oke, sampai ketemu lagi, mohon maaf lahir batin. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Saya hanya menyampaikan saja, kalaupun ada yang salah, saya harus banyak belajar lagi insya Allah. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.